Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin ya. Di awal pekan ini, masalah kita masih diberikan kesehatan ya, dan diberikan kesempatan waktu untuk bisa silaturahim di acara ngobrol pagi, yaitu ngobrol kita di pagi hari ya. Sebelum acara kita mulai, mari Bismillahirrahmanirrahim. kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga ngobrol kita pagi ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan ilmu kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik Bapak Ibu, ada yang ingin mempunyai kebebasan keuangan atau freedom finansial yang pengen lihat dengan tangannya, ya ternyata semuanya pengen ya. Tapi itu ada yang nggak angkat tangan itu ya. Baik, kalau ingin freedom finansial atau bebas keuangan, ya artinya mau beli sesuatu ada uangnya, ya. Mau jalan-jalan bersama keluarga, ya ada uangnya. Mau beribadah ke tanah suci, ya baik umrah maupun haji ada uangnya, ya itu namanya adalah freedom finansial atau bebas keuangan. Nah, kalau ingin itu semua Bapak Ibu, maka harus tahu ilmu kecerdasan keuangan, ya. Baik, saya hadirkan seorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah founder dari kelas DKR dan beliau adalah leader sukses di Armedia yang nanti akan menyampaikan tentang ilmu kecerdasan keuangan. Baik, saya hadirkan beliau Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eko Purnomo. Langsung saya ini ya, sambung Ya, ya. silakan Pak Haji. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Apa kabar Bapak Ibu? Saya doakan mudah-mudahan selalu sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, makin sukses, ya dimudahkan rezeki, dan saya doakan mudah-mudahan yang hadir pagi hari ini, yang belum umroh terutama, belum haji, mudah-mudahan nggak pakai lama bisa segera berangkat, ya. Dan yang ingin gerakan umroh akbar 1000 jamaah, yang insya Allah di awal tahun depan, Januari, saya doakan mudah-mudahan ya dilancarkan semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Izin Bapak Ibu ya, sebelum materi, mengingatkan jangan lupa awali pagi dengan penuh rasa syukur. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, hari ini aku masih hidup. Hari ini aku masih bisa bernafas. Terima kasih ya Allah, hari ini aku masih bisa melihat istriku, suamiku, anak-anakku. Terima kasih ya Allah, tadi pagi aku masih bisa minum ya. Karena Allah udah janji siapa yang bersyukur maka akan dilipat gandakan nikmat itu. Mensyukuri rezeki, rezekinya akan ditambah sama Allah. Mensyukuri pasangan, ya keluarganya makin bahagia. Ya, mensyukuri kehidupan, hidupnya akan dikualitaskan oleh Allah. Ya, the power of alhamdulillah. Kemudian kedua, jangan lupa awali pagi dengan sedekah subuh ya, atau sedekah pagi. Karena the power of giving ya. Memberi itu menerima ya. Ikhlas bagus, belum ikhlas lakukan dulu. Nanti lama-lama ikhlas. Sedekah terang-terangan bagus, sedekah diam-diam bagus. Yang nggak bagus adalah diam-diam nggak sedekah. Ya, keluarkan, masya Allah ya. Insya Allah Bapak Ibu lakukan kebiasaan miliarder ini, insya Allah ya. Hidup kita akan banyak keajaiban. Saya tidak mewajibkan karena sedekah itu sunnah, tapi menjadikan kebiasaan, habit yang baik. Ya, insya Allah ya, insya Allah nanti coba rasakan ya. Kita pengen rezeki itu datang, ya. Pokoknya dilancarkan rezekinya. Kalau mobil itu ya seperti olinya gitu. Jadi sedekah itu seperti olinya. Oke, baik Bapak Ibu. Hari ini temanya adalah kecerdasan keuangan. Ya, ini sebenarnya materi pengulangan, tapi ini penting. Kenapa?
Karena banyak di antara kita ternyata belum ngeh. belum ngeh itu belum paham. Ya karena memang materi kan masih tipis ya. Biasanya di DKR kelas 2 kan. Kalau pertama kan takaran rezeki, yang kedua kecerdasan keuangan itu terlalu cepet lah. Kecerdasan keuangan itu sangat penting, sangat vital dalam kehidupan kita, sangat penting. Ya. Tapi anehnya gitu, anehnya. Ilmu kecerdasan keuangan itu nggak diajarkan di sekolahan. Kecuali Fakultas Komunitas Miliarder Berkah. Ya. Jadi kenapa saya katakan kecerdasan itu sangat amat penting, sangat amat penting. Jadi penting sekali. Yang pertama, kecerdasan keuangan adalah salah satu syarat wajib jadi miliarder. Ibu bapak pengen nggak jadi miliarder? Yang pengen angkat tangan. Jangan takut. Ya, impian itu nggak bayar kok. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan jadi miliarder beneran. Ibu bapak jangan takut bermimpi, jangan batasi kuasa Allah, karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Allah mau ngasih kita 1.000, 1 juta, 100 juta, 1 miliar. Bagi Allah mah sama, nggak ada sulitnya. Nggak ada sulitnya. Kita aja tinggal siap apa enggak. Ya, tinggal kita siap apa enggak. Jadi Bapak Ibu, syarat wajibnya untuk menjadi miliarder, ya. Yang pertama itu salah satunya adalah kecerdasan keuangan. Jadi Bapak Ibu, saya pernah membaca buku ya. Diteliti nih antara orang kaya dengan orang miskin. Antara orang miskiner dengan miliarder. Itu ternyata karakternya itu nggak sama. Nggak sama. Karakternya, cara tidurnya, cara makannya, HPS-nya itu ternyata nggak sama. Nggak sama. Nggak sama. Ya. Orang yang karakternya miliarder itu punya sifatnya memberi. Orang kayaknya miskiner, sifatnya minta belas kasihan. Gratis dong, bayarin dong. Kamu dari luar negeri oleh-olehnya mana? Ada gitu ya. Itu ternyata karakter miskiner, minta, suka kalau dikasih. Kalau miliarder, dia memberi. Ketemu orang nggak kenal didoain. Ya, berbagi uang, pokoknya intinya memberi. Nah, ini aja udah berbeda kan. Jadi kalau orang miliarder memberi, orang miskiner pengennya minta. Tapi Pak Harun kalau dikasih gimana? Jangan ditolak. Saya Bapak Ibu, kalau minta enggak. Tapi kalau dikasih saya pantang untuk menolak. Serius. Ya. Walaupun mungkin uangnya banyak itu dikasih saya terima. Kenapa? Karena menolak rezeki itu sumbatan rezeki. Jadi jangan pernah menolak pemberian orang. Walaupun kita mungkin sudah kaya raya. Diterima, tapi kalau minta jangan. Itu namanya karakter. Jadi ternyata ciri-cirinya itu berbeda. Kalau orang miliarder itu punya ciri khas. Ya, ciri khas. Ini kalau Ibu Bapak pahami ini insya Allah ini tahun depan benar jadi miliarder. Yang pertama itu adalah dreamer. Bukan creamer ya, kalau creamer kan susu. Dreamer, pemimpi. Jadi karakter miliarder itu impiannya besar. Saya pengen membantu banyak orang. Saya pengen punya pesantren. Saya pengen mencetak 1.000 miliarder kayak Bapak itu. Saya pengen punya 1.000 anak yatim. Pokoknya impiannya itu besar banget. Sampai orang itu ketawa lihat impian kita. Impiannya besar. Itu ciri daripada apa? Awal miliarder. Tapi miskiner, mimpi nggak berani. Mimpi aja nggak berani. Padahal gratis loh impian itu. Impian itu gratis, nggak bayar, nggak ada pajaknya, nggak berani. Misalkan mimpi, pernah dengar kata-kata gini, jangan mimpi besar, jangan mimpi tinggi-tinggi, nanti kalau jatuh sakit. Ya Allah, mimpi aja nggak berani.
Gak usah mimpi aneh-aneh, gak usah. Kita itu begini aja lah cukup. Pernah dengar kata-kata itu? Jadi kalau orang belum kaya itu mimpi aja takut. Mimpi aja takut. Nggak bayar apalagi yang berbayar gitu. Bungkus ya Bapak Ibu ya. Saya selalu ulang. Orang yang mimpinya besar berarti dia meyakinin Allah Maha Besar. Orang yang mimpi aja nggak berani. Sesungguhnya dia menyepelekan Allah. Dianggap Allah itu nggak mampu. Allah bikin dunia aja bisa kok cuma 100 juta per bulan. Kata Allah mah kecil itu. Oke. Punyalah impian yang besar. Itu ciri daripada apa? Profil miliarder. Lah, orang yang impiannya besar, itu otomatis takarannya besar. Takaran kecil besar. Impian besar tanpa takaran besar, berhenti di tengah jalan. Jadi kesimpulannya apa? Kalau pengen jadi miliarder, takarannya harus disiapkan. Wadahnya harus disiapkan. Namanya takaran apa? Kemarin takaran rezeki. Bagaimana cara menyiapkannya? Gampang. Yang paling mudah aja ya, berkumpullah dengan orang miliarder, selesai. Hidup ini simpel Bapak Ibu. Kita aja yang mempersulit. Anak ibu pengen jadi dokter, masukin ke dokteran. Nggak usah Bapak Ibu jadi dokter untuk ngajarin anak. Pak, saya pengen anak saya itu hafal Quran, masukin pondok pesantren. Itu aja susah amat. Insya Allah nanti jadi hafid Quran. Pak, anak saya pengen jadi bidan, masukin sekolah kebidanan. Nggak usah Bapak Ibu jadi bidan kemudian ngajarin anaknya. Kelamaan nanti. Gampang. Pak, anak saya itu pengen lu pinter bahasa Arab, masukin les bahasa Arab, ntar juga bisa. Anak saya itu pengen ini loh Pak, pinter sepak bola, masukin komunitas sepak bola. Hidup itu bikin simpel aja. Baru anak saya itu pengen 100 juta per bulan, pengen jadi, masukin KMB. Simpel kan? Hidup ini simpel Bapak Ibu, kita yang mempersulit. Masukin KMB, komunitas miliarder berkah. Ini kampus, Mas Eko dosennya, Bu Inkris dosennya, Pak Dr. Faras dosennya, saya dosennya. Bapak Ibu tinggal jadi mahasiswa dan mahasiswi. Mahasiswa itu gampang. Kunci mahasiswa itu satu, disiplin. Waktunya masuk, waktunya pulang, waktunya zoom, waktunya enggak. Gampang ya. Hadir jiwa raga. Makanya ada yang nanya ke saya, Pak Harun kenapa sih kok saya bergabung 2 bulan enggak sukses-sukses? Ada 2 kemungkinan. Anda belum benar-benar hadir di kajian kami. Belum benar-benar hadir. Jadi kalau misalkan saya ngomong ilmu pagi ini kalau dites, kadang nggak bisa menjawab. Tadi loh Pak dengerin sambil nyuapin anak loh. Yang kerekam nyuapin anaknya, bukan ilmu miliardernya. Dang ya. Jadilah mahasiswa yang baik. Disiplin, kemudian stamina wa ta'na. Kan santri gitu kan, semanut aja dulu sama guru. Karena guru itu yang keramat. Guru itu keramat, karena bagian dari orang tua. Doa guru itu bisa membuat sukses muridnya. Makanya saya punya anak, kamu boleh nakal anakku, tapi jangan tinggalin sholat dan jangan berani sama guru. Tapi guru enggak. Guru enggak ada yang salah, guru adalah orang tuamu. Coba lihat teman-temannya Papa, dulu yang peringkat 1, sekarang enggak jadi apa-apa. Yang peringkat 2, sekarang jadi pegawai gaji biasa. Tapi ada teman Papa di sekolah dulu enggak pinter-pinter amat, mungkin peringkat terakhir seringgir. Lihat sekarang jadi miliarder. Apa kelebihannya? Dia menghormati, memuliakan guru. Itu pesan buat anak saya. Kamu enggak pinter, enggak apa-apa. Wong pinter di Allah. Yang penting muliakan gurumu. Hormati gurumu. Karena guru orang tua adalah orang yang enggak pernah salah. Ya, penting ini ya. Dreamer namanya Bapak Ibu. Pemimpi. Takarannya luas. Bapak Ibu Bapak yang mau sukses, saran saya, cobalah benar-benar hadir di komunitas ini. Caranya bagaimana Pak Harun? Ini terutama yang maaf ya, yang belum, Pak saya kok nggak ada perubahan dalam kehidupan ini ya Pak ya. Pak kok saya nggak closing ada. Coba mulai hari ini. Misalkan besok pagi
Kan Senin ada DKR, Dasa Gajah. Coba ibu bapak hadirnya di Zoom, jangan di YouTube. Coba hadir di Zoom. Datang benar-benar hadir. Niat Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya niat ngilmu ya Allah, niat belajar. Gitu. Hadir kayak mahasiswa itu datang lebih awal, datang kan jiwa raga. Nanti waktu ATM itu benar-benar penjamin mata. Ingat Dokter Fairuz sampai kemarin, ketika melek ATM itu nggak berjalan. Ketika tertidur, hasilnya nggak maksimal. ATM itu akan berjalan kalau kita menjamin mata, fokus pada suara saya aja. Bukan fokus pada utang loh ya, pada suara saya. Udah ini, antara ngantuk, pasti ada perubahan. Nggak mungkin enggak. Nggak mungkin enggak. Yang nggak ada perubahan itu adalah ketika ATM matanya begini. Nggak mungkin, nggak akan perubahan sama sekali. Nggak ada. Karena kalau mata kita terbuka, maka pintu bikin bahasa itu tertutup. Tapi kalau merem gini, pintu bawah sadar terbuka. Kalau ketiduran, ya mendingan ketiduran lah daripada matanya melek. Kan kelihatan dari sini pas ATM itu, ada yang matanya melek gini. Wah, ini pasti nggak ada perubahan. Jadi coba benar-benar hadirkan jiwa raga kita. Hadirkan jiwa raga. Pasti ada perubahan Bapak-Bapak. Karena ilmu yang kami sampaikan ini adalah ilmu yang bukan teori tapi pengalaman yang merubah nasib kami bisa seperti ini, ya. Oke. Karakter miliarder adalah dreamer atau takarannya luas, bungkus. Yang kedua, kalau kita mau jadi miliarder, belajarlah untuk membangun network atau jaringan atau relasi. Kalau bahasa kita adalah bangunlah silaturahmi. Makanya barang siapa yang silaturahmi salah satu fadilahnya rezekinya lancar. Silaturahmi dengan siapa? Semuanya, semuanya. Jangan pilih-pilih, semuanya silaturahmi. Nah, makanya kenapa Armina Daily itu rezekinya gede, karena kita pakai konsep bisnis silaturahmi, network. Coba ibu bapak bayangin, temennya banyak gitu, gitu. Anda bisnis ya enak, nah, temennya banyak kok, temennya banyak. Jadi yuk bangun silaturahmi. Ya, gimana cara mau silaturahmi? Ya berkenalan dengan siapa saja, tebarkan kebaikan, terus MLM ya, maklumin lupakan maafkan. Jadi kalau ada masalah ya, kalau besar dikecilin, kalau kecil dihilangkan. Jadi kalau ngobrol sama orang itu nggak boleh kita menang sendiri. Nggak boleh, kita kan ngobrol sama orang menurut saya itu nggak boleh. Nanti nggak punya teman. Kita dengarnya dulu. Jadi lebih banyak mendengarkan gitu, karena kita hidup di sosial. Ya, oke. Jadi kalau mau jadi miliarder yang pertama apa? Takarannya diluaskan, ya, atau berani bermimpi, kemudian membangun network, relasi, jaringan silaturahmi. Kemudian terakhir ini penting, sangat penting sekali. Banyak yang takarannya sudah luas. Takarannya sudah luas. Pergaulannya udah pas dengan orang-orang hebat. Networknya sudah. Terakhir ini dia nggak punya. Nanti jatuhnya miskin. Apa itu kecerdasan keuangan, Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Kecerdasan keuangan. Ini penting. Cuma di sekolah nggak ada. Nggak diajarin, Bapak Ibu. Nggak diajarin. Makanya wajar. Ini dampak ngerinya kalau kita nggak paham kecerdasan keuangan. Ada nggak di antara kita sudah kerja bertahun-tahun tapi nggak punya tabungan? Ada nggak? Udah berapa lama kerja, Pak? 30 tahun punya tabungan? Nggak ada. Tapi punya buku tabungan? Punya. ATM? Oh ada Pak di dompet. A, B, C, D. Ada isinya? Nggak ada. Kerjanya bertahun-tahun Bu nggak punya tabungan. Yang kedua, naik jabatan. Jadi manajer, gajinya gede. Gajinya gede, penghasilannya gede, tapi tabungannya segitu-gitu aja. Ketemu lagi, weh, jadi manajer, punya tabungan. Ya ada sih, berapa? Ya cuma, berapa sih, 5 juta? Hah? Kenapa coba, Bapak? Kerja bertahun-tahun, gajinya gede, tapi tabungan nggak ada. Yang parah lagi itu, suami istri bekerja, gitu, punya jabatan di kantornya. Tapi dicek utangnya ratusan juta, bahkan miliaran. Ada?
Banyak, Bapak. Di antara Bapak ada seperti itu? Suami istri bekerja, udah ngadain waktu, tenaga, tapi ternyata masih minus hidup kita. Kalah sama pengemis di pinggir jalan, dia nggak punya utang di bank, karena dia nggak berani utang di bank. Kenapa? Karena kecerdasan keuangan ini nggak diajarin di sekolah kita. Kedua, fakta kedua. Penelitian Bapak Ibu di Amerika Serikat. Ini datanya agak ini ya. Ini benar data ya, saya baca aja ya. 57% siapapun mereka, apapun kerja mereka, profesi mereka, Amerika 57% berakhir miskin di hari tuanya. Sekali lagi ya, di Amerika Serikat, negara maju, 57% manusianya, apapun profesinya, entah kemarin direktur, manajer, apapun, di akhir tuanya dia miskin. Hidupnya tergantung kepada orang lain, sisanya mati. Kita nggak usah ngomong Amerika, di Indonesia. Ini merinding, ini data Bapak Ibu yang nggak boleh tersinggung ya. Di Indonesia rata-rata kita 90% lebih tuanya miskin. Padahal dulu saya kepala loh Pak. Kepala apa? Kepala, nggak tahu pokoknya kepala. Kepala bagian saya dulu. Saya dulu kepala sekolah. Saya dulu kepala dinas ini. Saya kepala dulu. Saya dulu camat. Saya dulu apa saja lah. Pokoknya dulu atau dulunya dia kepala atau pimpinan atau punya jabatan yang oke. Tapi ketika tuanya Bu, ketika pensiun, nggak punya apa-apa. Ditanya, Bapak sudah haji? Belum. Loh kenapa Pak? Kan Bapak mau meninggal. Nggak ada uang. Bapak nggak punya tabungan? Nggak ada. Cuma pensiunan Pak. Dikit Pak. Loh kan Bapak sama Ibu dulu bekerja? Iya. Banyak. Ada yang ketergantungan sama anak. Jadi hidupnya dijatah sama anaknya. Yang parah lagi, udah pensiun. Utangnya belum pensiun. Bapak udah pensiun? Sudah. Berarti sudah freedom ya? Freedom apanya Mas? Masih punya utang Mas di bank. Belum selesai Mas. Wow. Bapak udah pensiun tapi utangnya belum pensiun. Belum Pak. Makanya pusing ini saya. Saya harus kerja lagi. Pensiun harusnya istirahat. Kerja lagi. Dulu TNI jadi satpam. Dulu PNS jadi Gojek. Ada begitu? Ya. Nggak salah. Nggak salah. Kita percaya. Cuma itu bicara pentingnya kecerdasan keuangan. Survei Bapak Ibu. Karena nggak tahu ilmu, banyak orang yang endingnya tuanya miskin. Endingnya nggak bisa haji, nggak bisa umroh. Endingnya terlilit utang. Endingnya ketergantungan sama anak. Iya, kalau anaknya ngerti. Kalau anaknya ngerti, siap-siap aja lah. Orang tuanya jadi, maaf, sampah. Jadi rongsokan. Jika orang tua jadi raja. Kalau jika orang tua kaya raya, siap-siap anak jadi raja. Kalau anak kaya raya, tapi nggak punya sikap, siap-siaplah orang tua disuruh-suruh. Jadi pembantu. Berapa banyak orang tua yang harusnya tua menikmati hidup, malah disuruh ngomong anak kita. Ya kalau dibayar, enggak. Ya Allah, orang tua tinggal nikmatin hidup, dikasih kerjaan ngomong cucu. Ya Allah, ya itu bisa bikin syarat rezeki kita Bapak Ibu. Kalau ngomong cucu, babysitter, orang tua dampingin, bukan orang tua dititipin anak. Oke ya, kita bahas yang lain aja dulu. Oke, bungkus Bapak Ibu ya. Jadi kecerdasan keuangan itu penting. Dan ini nggak ada hubungannya dengan uang banyak atau uang sedikit. Penghasilan kita sebulan mungkin 5 juta. Kalau cerdas keuangan, dia bisa umroh, bisa haji, hidupnya makmur. Penghasilannya 100 juta, tapi nggak punya ilmu kecerdasan keuangan, dia tetap miskin. Jadi kecerdasan keuangan itu nggak ada hubungannya kaya dengan miskin, tapi kecerdasan kita mengelola uang, Bapak. Contoh, mohon maaf. Ada orang penghasilannya 10 juta, tapi angsurannya 15 juta di bank itu. Nah, gajinya 10 juta loh per bulan, tapi angsurannya 12 juta. Dia minus setiap bulannya. Berarti dia nggak cerdas uang. Ada orang gajinya cuma 5 juta, tapi setiap bulan dia bisa nabung 1 sampai 2 juta. Ini cerdas ini.
Kelihatannya aja gajinya 10-20 juta, tapi tiap bulannya dia minus. Ini nggak cerdas. Ada orang gajinya 5 juta, tapi tiap bulan bisa nabung 1 juta aja, udah cerdas. Ini yang makmur nanti ya gaji 5 juta ini. Hidupnya tenang, bahagia, bisa umroh, bisa haji. Yang gajinya 10-20 juta dia tetap aja gitu-gitu, nggak kemana-mana. Umroh nggak bisa, haji nggak bisa. Kalau umroh pengen yang murah, akhirnya nggak berangkat, akhirnya ketipu. Paham ya kira-kira? Jadi kecerdasan keuangan tidak ada hubungan dengan jumlahnya banyak, tapi bagaimana mengelola. Oke, kembali ke laptop Bapak Ibu. Kecerdasan keuangan itu nggak diajarin di sekolahan. Nggak diajarin. Makanya dulu Bapak Juli Mayanto itu sebelum meninggal punya impian. Pak Harun, kita harus bikin kampus miliarder berkah. Universitas miliarder berkah. Nanti materinya adalah takaran rezeki, kecerdasan keuangan, mekanisme sosial. Kita dosennya aja nggak dibayar nggak apa-apa. Tujuan kita adalah mencetak generasi-generasi miliarder triliuner. Kan keren. Karena nggak ada kampus miliarder itu nggak ada. Sekolahnya nggak usah bayar. Bayarnya cuma aktivasi aja. Beli produk. Bukan buat saya, biar perusahaannya hidup. Biar perusahaannya hidup. Karena kalau nggak ada aktivasi kan mati perusahaannya. Itu impian Bapak. Makanya saya harus melanjutkan. Jadi kampus atau fakultas atau universitas miliarder berkah. Lulusannya ya jadi pensiar Baitullah, pensiar ekonomi umat, orang kaya yang rendah hati, miliarder yang rendah hati, miliarder yang tidak sombong. Wah, keren lulusannya nanti. Merinding ya, merinding ya. Oke, jadi Bapak Ibu, bukti kalau kecerdasan keuangan itu tidak dari sekolahan. Coba nanti Bapak kalau punya anak di rumah tes ya, pura-pura aja lah. Bilang ke anaknya gini, Dek, misalnya SMA. Iya, ini mama ada uang atau papa ada uang 20 juta, tak kasihkan ke adik ini. SMA ya kelas 3 ya. Atau yang kuliah lah. Kira-kira 20 jutanya buat apa? Nanya aja nanya, Dek, kalau adik tak kasih uang 20 sampai 50 juta, kira-kira uangnya buat apa? Survei menjawab, anu mah ganti handphone, anu mah ganti dompet, anu mah ganti sepatu, anu mah beli baju. Oh, salah enggak? Tapi jawabannya ini adalah jawaban konsumtif. Jadi otaknya kita ini adalah konsumtif. Konsumtif itu ya konsumtif, membeli aja. Punya uang dihabisin, punya uang dihabisin. Itu survei. Jarang yang menjawab gini. Kalau mama ngasih uang aku 50 juta, maka uangnya mah aku mau buka usaha. Aku mau beli counter pulsa mah. Aku mau bikin franchise kecil-kecilan mah. Aku mau jualan boba mah. Ini miliarder ini miliarder. Saya tes anak saya demi Allah. Nama anak saya itu kan Sultan. Sultan. Kalau apa-apa ngasih kamu 50 juta, kasih apa? Ya buka usaha lah, Pak. Kok kamu tahu? Kan aku dengerin Papa siaran. Oh iya. Yang kecil lucu lagi. Yang kecil itu yang umurnya 7 tahun. Kamu cita-cita jadi apa? Miliarder. Oh, sip. Saya program. Cita-cita jangan pegawai, gajinya dikit. Jadi miliarder. Pegawai tapi miliarder. Ustadz tapi miliarder. Saya program mulai dari sekarang. Jadi sekolah kita itu, didik kita itu konsumtif, bukan produktif. Saya lagi ya, sekolah kita konsumtif. Makanya apa? Yang terjadi hari ini kita besar pasak daripada tiang. Belanja semuanya. Mobil nggak punya kemampuan beli mobil ngutang. Nggak punya kemampuan beli rumah ngutang. Nggak punya kemampuan beli iPhone yang ngutang. Akhirnya besar pasak daripada tiang. Akhirnya apa? Penghasilan dengan pengeluaran nggak seimbang. Akhirnya apa? Tercekik yang namanya hutang. Akhirnya apa? Yang diketemukan bukan kebahagiaan. Punya mobil, punya rumah, tapi suami bertengkar tiap hari. Gara-gara apa? Hutang. Papa sih. Mama sih. Papa enak kantor. Aku di rumah ditelepon sama deklator. Banyak tamu, stres pagi ini, Pak. Ya siapa suruh kemarin hutang gede-gede begitu. Halo? Jadi sifat hutang itu ya kalau salah, Bu, bahagianya sebentar, sengsaranya selamanya. Saya ulang ya, sifat utang ya. Kalau nggak siap nih. Enaknya saat kita beli mobil utang, enak. Sebentar aja, sehari, seminggu lah, sebulan. Beli motor terbaru, enak seminggu. Sebulan lah.
Habis itu stres. Wah, stres tuh. Nggak ada Bu, orang nggak punya utang kok bahagia, itu setahu saya hampir nggak ada. Ya, rata-rata stres, rata-rata keluarga jadi korban, bertengkar, bahkan bercerai, bahkan kriminalitas, bahkan jadi kafir ya, ke dukun. Makanya banyak yang ngerasa dukun kan. Ke dukun udah pokoknya beli tuyul, beli babi ngepet, tuyul second aja dibeli di online misalkan. Kenapa? Karena pengen sepenting uangnya kembali. Kenapa? Tercekik namanya utang. Kenapa? Ya tadi, kita nggak belajar kecerdasan keuangan. Harusnya adalah produktif. Harusnya produktif. Halo Ibu. Oke, Pak Harun. Terus gimana kecerdasan keuangan itu? Biar saya tuanya tidak menderita. Biar saya walaupun gaji pas-pasan bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Walaupun saya hidup sederhana, tapi saya bahagia. Mau? Yang mau katakan? Oke. Masuk inti. Kecerdasan keuangan. Apa itu kecerdasan keuangan? Kemampuan seseorang dalam mengelola uang dengan baik dan benar, di mana uang nanti bekerja buat kita. Saya lagi ya. Kecerdasan keuangan adalah kemampuan seseorang dalam mengelola uang ya dengan baik dan benar sehingga uang itu bekerja buat Anda. Yang disebut dengan apa? Passive income. Uang yang bekerja buat kita. Bukan kita diperbudak uang. Ayo, Bapak coba rasain. Uang bekerja buat kita. Faktanya kita diperbudak uang. Tenaga kita gadekan untuk mendapatkan uang yang mungkin gajinya cuma 5 hari habis itu koma. Benar? Kita menggadekan keluarga, merantau ke luar negeri. 10 tahun nggak pulang dengan pasangan. 10 tahun nggak ngelihat anaknya. Untuk apa? Menggadekan keluarganya dengan uang yang mungkin nggak lebih dari 10 juta. Nggak lebih dari 10 juta. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya hubungan dengan anak jadi nggak harmonis. Padahal anak yang tidak bahagia adalah sumbatan rezeki. Akhirnya suaminya kesepian di rumah. Ya, namanya manusia, hormon bekerja, Bu. Ya, hormon bekerja, namanya manusia loh. Saya di rumah terus, ya hormon bekerja. Akhirnya apa? Ya, akhirnya kilaf lah. Akhirnya punya wanita idaman lain. Salah ya. Gimana lagi 10 tahun nggak jumpa. Karena fitrahnya manusia itu kan harus, kalau sudah produksi harus diaktifkan. Karena enggak kan jadi prostat, jadi kanker. Kan dilema. Dilema itu rumit banget itu. Iya. Kita menggadekan keluarga kita. Pengennya bahagia menderita. Kita menggadekan waktu. Waktu kebersamaan buat keluarga. Yang harusnya pagi-pagi ini nemenin anak sekolah, nemenin apa. Pokoknya waktu keluarga itu habis untuk di kantor seharian. Menggadekan waktu, uang, tenaga. Ya disebut apa? Active income. Oke. Kecerdasan uang adalah bagaimana uang bekerja buat kita. Bukan kita diperbudak uang. Nanti kalau kita diperbudak uang, berlakulah ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Itu jahatnya uang. Kalau kita kaya, kita dihormati. Kita miskin, Bu, nggak ada teman. Bahkan jangan ke teman, iblis saja nggak ngertiin kita. Kita baru sadar. Iya ya, selama ini kita diperbudak uang ya. Masya Allah. Tuhan kita uang selama ini. Sikut-sikutan demi uang. Menghalalkan segala cara demi uang. Iya ya, nggak sadar ya. Nah. Yang benar bagaimana? Uang yang bekerja buat kita. Uang yang bekerja buat kita. Kenapa? Kalau kita bekerja dengan uang, Bu, ini bahaya loh. Saya beritahu ya. Misalkan saya menggadekan waktu dengan uang. Menggadekan waktu saya dengan uang. Bahayanya apa? Kalau kena musibah. Berarti saya jadi manajer. Wih, gaji saya 10 juta, 15 juta dulu. Wih, bangga nih manajer nih. Perusahaan asing nih. Gaji saya gede, Pak, 25 juta. Dia lupa kalau dia itu diperbudak uang. Musibah datang. Jret. Apa itu? Pandemi. Karena pandemi, Bapak Ibu, perusahaan pilot, maka perusahaan kita tutup. Baru kerasa ini. Wah, langsung miskin mendadak. Padahal kemarin manajer miskin. Berapa banyak orang yang pandemi ini jatuh miskin.
Akhirnya asetnya dijual. Habis dia. Untuk bangkit nggak gampang. Dia baru kerasa ketika ada musibah. Atau keluarganya ada yang sakit. Gajinya cuma, maaf ya, sebulannya 10 jutaan. Soal keluarganya sakit harus operasi 100 juta. Nggak ada uang kan? Akhirnya dia hutang. Akhirnya apa? Dia bekerja untuk membayar utang. Bekerja untuk membayar utang. Akhirnya kerjanya nggak serius kan? Duitnya nggak ada, kerja membayar utang, 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 kerja membayar utang. Seperti itu hidupnya. Jadi kerja dapat duit habis, kerja dapat duit habis. Kenapa membayar utang yang kemarin? Baru kerasa. Bahayanya apa? Kita lupa kalau kita nanti ada masa tidak produktif. Misalkan hari ini, kita boleh gagal. Jadi, wah ini Pak saya gagal. Pak. Iya masih muda, ntar kan tua. Bu Bapak, kalau kita tua itu masuk masa tidak produktif. Itu perusahaan akan mengeluarkan kita. Oh ini Pak Harun udah tua, keluarin deh ganti yang muda. Udah kadaluarsa ini. Kita baru sadar, maka ada istilah PHK, pensiun dini. Apapun alasannya lah. Itu karena kita ini sudah recycle, kita dianggap sudah nggak produktif lagi. Kita baru sadar pas tua, ya Allah pensiun nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa, di bank nggak ada rekening. Akhirnya minta belas kasihan anak, ya anak kalau ngerti, kalau nggak ngerti kita malah marah-marah sama anak. Anak dibesarin nggak tahu apa-apa, akhirnya hatinya sakit. Anak akhirnya apa? Ngungkit-ngungkit pemberian kita ke anak. Wah ngomel-ngomel. Dan panjang deh ceritanya. Oke ya. Terus Pak, bagaimana Pak Harun? Kok Pak Harun tadi bilang uang bekerja buat kita? Oh ada Bu caranya. Ada dua kok. Kalau uang pengen bekerja dengan kita itu satu. Saya sebut dengan passive income ya. Yang pertama, sistem yang bekerja buat kita. Yang kedua, uang yang bekerja buat kita. Sistem yang bekerja buat kita itu apa? Contohnya franchise. Bu Bapak punya uang, bukalah franchise. Indomaret, Alfamaret. Udah Ibu Bapak nggak usah kerja deh. Sistem yang bekerja, mereka sudah ada timnya. Tinggal tiap bulan dapat bagi hasil. Franchise. Oke. Jadi sistem yang bekerja. Pak, kalau Indomaret mah susah, Pak duitnya banyak. Armina Daily. Sekali lagi, Armina Daily itu sistem yang bekerja. Kayak saya, Bu. Saya menjalankan Armina Daily itu baru loh, Bu. Saya belum lama. Saya akhir 2018. Jadi 2019, 2020, 2021, 2022. Saya baru 4 tahun. Mohon maaf agak sedikit sensitif ya. Selama 4 tahun ini rata-rata per tahunnya itu 1 M. Jadi penghasilan kami sebulannya rata-rata itu sekitar 50 sampai 100 juta per bulan. Kenapa? Sistem yang bekerja. Saya nggak jualan kok. Tapi produk saya terjual. Sistem yang bekerja. Sistem yang bekerja. Ingat, orang kaya pintar membangun sistem. Nah, Ibu Bapak kalau di Armina Daily ini jangan udah benar, tinggal sungguh-sungguh, jangan main-main. Nggak bisa jadi miliarder main-main. Main-main itu datangnya telat, banyak komplain, nggak mau belajar itu main-main. Sistem yang bekerja, bungkus ya. Makanya Armina Daily itu bagian kecerdasan keuangan. Ya Pak Harun ngomong begitu kan Armina Daily. Bukan, karena saya itu benar makanya saya omongin itu. Ya, kedua adalah uang bekerja buat kita. Yang disebut dengan apa? Investasi. Paham ya? Itu keren lagi, Pak. Impian saya begitu. Investasi itu punya saham, deposito, reksadana, uang dimasukin ke saham. Itu enak banget itu. Kita nggak punya perusahaan tapi punya perusahaan. Misalnya Jarum Super, saya kasih saham di sana. Kita bisa ngomong, anakku itu pabrik besar itu miliknya Papa. Masa iya aku nanam saham di situ. Enak kan? Enak kira-kira. Pabrik yang itu Papa juga punya. Nah, aku nanam saham di situ. Tapi kita nggak punya karyawan, Kita kerjanya cuma begini aja, duduk begini. Tapi tiap bulan masuk klunding 100 juta, klunding 1 miliar. Jadi bener uang bekerja buat kita. Nggak perlu karyawan, nggak perlu laporan harian, nggak perlu laporan bulanan, nggak perlu meeting, nggak perlu bayar pajak. Semua yang ngurusin pihak perusahaan sana. Kita cuma saham aja. Enak nggak? Saya bayangin. Ya Allah, kalau punya saham itu enak ya.
uang bekerja buat kita. Jadi kita nikmatin hidup aja. Nikmatin hidup, nikmatin fokus ke ibadah saja. Nah, cuma kalau investasi syaratnya uangnya harus banyak. Kalau investasi cuma 100 juta ya nggak kerasa, harus miliaran. Nah, untuk mencapai investasi ini, maka yuk kita manfaatkan dengan berbisnis. Jadi bangun sistem, duitnya banyak, bisnis, investasi gitu. Bagus ya. Jadi ibu bapak saat ini sudah benar di Armina Daily. Yuk ibu bapak totalitas yang sungguh-sungguh, jangan main-main, bukan buat saya, buat masa depan Pak. Jangan malah kembali lagi ke aktif income. Pak Harun saya udah Armina Daily nggak bisa, udah saya jadi pembantu lagi aja. Ya balik lagi. Atau Pak Harun saya nggak dari Armina Daily susah Pak, saya jadi karyawan lagi deh. Kembali ke dulu, saya lamar lagi. Ya kembali lagi, bukan kemajuan tapi kemunduran. Oke. Terus terakhir Bapak Ibu. Sudah paham ya, kecerdasan keuangan itu bagaimana kita membangun sistem, bagaimana uang bekerja buat kita. Tuh. Kedua, kecerdasan keuangan yang paling simpel. Hiduplah sederhana. Oke. Ini kecerdasan yang paling simpel yang bisa dilakukan hari ini. Hiduplah sederhana. Ingat Bapak Ibu, hidup itu murah. Yang mahal gaya hidup. Ulang, hidup ini murah, yang mahal gaya hidup. Jangan pernah membeli tidak sesuai dengan kemampuan kita. Kalau gaji kita 5 juta, hiduplah dengan 3-4 juta. Kalau gaji kita misalkan 2 juta, hiduplah dengan 1,5 juta. Pak Harun kalau gajinya 10 juta, hiduplah tetap dengan 5 juta. Dengan berapa tadi? 4 juta. Kalau gajinya 100 juta, hiduplah dengan 4 juta. Cerdas Bapak Ibu. Yang bikin pusing itu karena utang. Udah tahu suaminya nggak kerja. Udah tahu suaminya nggak kerja. Udah tahu suaminya kerjanya serabutan. Punya angsuran di bank 10 juta. Ya pasti bertengkar Bapak Ibu. Karena penghasilan itu nggak pasti. Tapi tagihan itu pasti. Sama lagi. Makanya tipe utang itu ada 3. Ya. Orang kaya itu utang untuk bisnis. Orang menengah utang untuk gaya hidup. Orang miskin utang untuk bayar utang. Bener nggak? Orang kaya utang, saya utang Pak untuk bangun ini ya perumahan, saya bangun aset ini saya utang dulu. Ya, untuk bisnis nggak apa-apa, namanya utang produktif. Kalau orang menengah utang untuk gaya hidup. Jadi hutang beli mobil biar kelihatan kaya, beli jam bagus kelihatan mewah, beli tas KW biar kelihatan wow kaya, untuk gaya hidup. Sehingga gajinya tiap bulan udah habis untuk bayar utang. Yang parah itu yang terakhir ini parah, utang untuk bayar hutang. Wah ini sengsara dunia akhirat ini. Di dunia dikejar utang, di akhirat dikejar malaikat itu. Jangan sekali-kali bayar utang dengan utang. Itu pesan saya. Jangan sekali bayar utang dengan apa-apa. Makanya kalau ada orang ke saya, Pak Harun, saya pinjam duit buat apa? Bayar utang. Enggak, saya bilang. Kalau utang bayar utang itu sama dengan orang sakit dikasih racun, Bu. Mati nanti. Gitu. Enggak boleh utang bayar utang itu. Itu sama dengan sakit dikasih racun. Bahaya, selesai. Bukan nolong itu namanya. Racun namanya. Terus gimana solusinya? Ya solusinya jual aset, saya bilang. Nggak punya aset, bangun bisnis, saya bilang. Nggak mau bisnis, ya udah. Silakan Anda nikmatin hutang Anda. Saya. Hutang itu cuma 2, Pak. Satu bangun jual aset, kalau nggak ada bisnis. Ini udah punya utang, aset nggak punya. Diajak Armina Daily, alasannya macam, maunya minta belas kasihan. Saya beritahu ya, nggak ada orang peduli dengan utang kita. Jangankan orang lain. Tetangga, saudara, nggak peduli. Yang bisa nolong kita yang pertama Allah, kedua kita sendiri. Makanya ibu bapak yang punya utang, berbisnislah dengan sungguh-sungguh. Jangan remehin Pak, tapi Armina Daily kan untungnya sedikit. Jangan lihat di situnya, lihat perjuangan kita. Allah itu lihat perjuangan kita kok. Bapak Ibu, saya punya utang miliaran, lunas gara-gara bisnis Armina Daily yang diremehin orang itu. Kebanyakan kita itu kalau Armina Daily itu loh Pak, bisnisnya itu untungnya sedikit loh di awal itu. Utang saya kan ratusan juta. Dalam hati saya, ini utang banyak masih sombong ya. Ini utang masih banyak masih sombong, ngeremehin bisnis. Jangan lihat bisnisnya, yang penting gerak dulu gitu. Di dalam gerak itu nanti ada pertolongannya Allah. Dan ya. Oke.
Gaya hidup tadi apa? Kecerdasan uang, bagaimana ngelola uang, bagaimana si pekerja kita. Kedua, hiduplah sederhana, karena hidup ini murah, yang mahal gaya hidup. Nasi, lauknya tempe tahu itu berapa nggak mahal Bapak Ibu. Dan itu proteinnya udah cukup. Ya, yang mahal itu gaya hidup. Ya. Terus ketiga adalah mulai sekarang Bapak-Bapak berjanjilah untuk stop hutang. Berjanjilah untuk stop hutang. Jangan berhutang lagi. Kecuali apa? Ya, kecuali memang kepepet untuk produktif. Pak Harun, saya mau gabung Aruna Daily, Pak Harun, nggak punya duit utang, silakan. Nggak apa-apa, kan produktif. Tapi Pak Harun, saya atau anak saya ini harus operasi Pak Harun. Ya udah, nggak ada pilihan lagi lain, nggak apa-apa utang. Tapi jangan utang untuk gaya hidup, jangan utang untuk bayar utang. Kalau saya tak haramkan itu, jangan. Ya stop berutang. Bu Bapak, coba bayangin, boleh kita nggak punya uang, tapi kalau ini nggak ada utang, pasti ada hatinya tenang. Makan nasi, lauknya tempe, nikmatnya Masya Allah. Masya Allah. Ya, istri nggak mandi kelihatan cantik, nggak punya utang kok. Kalau punya utang, istri kayak bidadari ya nggak kelihatan tuh bidadari. Ketutupan sama utang yang belum dibayar. Oke, stop berutang, itu penting. Dan terakhir ini kecerdasan keuangan tingkat tinggi, kecerdasan keuangan spiritual. Ini penting Bu. Bahkan di antara semua ini, inilah yang paling penting. Hidup kita itu nggak lama. Kalau kita pakai patokan usia Nabi, berarti 63 tahun, 60-70 tahun. Perhatian kanan kiri kita. Jarang yang umurnya di atas 100 tahun. Rata-rata 50, 60, 70 meninggal. Rata-rata. Kalaupun hidup di atas 70 tahun, sudah nggak produktif lagi. Sudah sakit-sakitan. Sudah ada sih 1-2 orang, tapi jarang. Makanya ada suatu amalan yang kita lupa. Amal itu dahsyat. Dahsyat. Ini bagian kecerdasan keuangan akhirat. Banyak yang tidak tahu, atau tahu tapi tidak melakukan. Ada yang tahu kira-kira itu amalan apa? Ayo. Boleh tulis kolom. Namanya adalah amal jariah. Kita mati, Bu. Di dalam kubur. Tapi pahalanya ngalir. Pahala dari masjid yang pernah kita bantu. Pahala dari doa anak yatim. Pahala karena wakaf Quran. Pahala karena ikut bangun pesantren. Di kuburan ini diem, ada AC. Kok dingin ya? Ini dari kiriman AC dari pondok pesantren nih. Ini tuh ya Allah, kok ada yang mijitin ya? Ini dari itu loh anak yatim yang kamu bantu itu. Oh ya ser. Lah ini kok enak banget, ini apa ini? Ini kiriman dari itu loh. Ilmu yang kamu bagikan itu loh. Ilmu itu terus namanya amal jariah. Oh ya Allah Bapak Ibu. Saya mau nanya, adakah hari ini kita amal jariah yang mengalir? Coba tanya. Kalau anak soleh, itu juga amal jariah. Tapi bikin anak soleh, itu urusannya Allah. Karena Nabi Nuh aja nggak bisa bikin Kan'an masuk Islam. Saudaranya Nabi Yusuf aja kurang lebih 10 orang itu kafir semua. Istrinya Asyah, Fir'aun itu kafir. Ayah Nabi Ibrahim, Aisyar kafir. Artinya kalau anak saya itu nanti saya berharap dengan anak kita Pak, mudah-mudahan doain kita. Karena masih mudah-mudahan kan. Tapi Allah itu baik. Oke, anggap saja anakmu nggak soleh. Atau anakmu nggak soleh-soleh amat. Atau anakmu lupain kamu. Gitu. Minimal ada second yang kedua, ada pilihan kedua. Apa itu? Sedekah jariah. Ya Allah, hari ini misalkan meninggal, kok anakku nggak kirim doa? Atau ya Allah, ini anak kurang ajar ini. Kok nggak kirim doa? Tapi datang kiriman paket, dibuka. Ini Pak, dari amal jariah wakaf Quran. Bapak kemarin kan wakaf Quran di Mekah, Madinah kan? Nah, ini dibaca sama jamaah haji. Ngomong-ngomong wakaf, udah wakaf belum? Kemarin Bapak Ibu yang wakaf ke kami, ke kantor cabang ada sekitar 170 ya. Ada 170. Jadi Bu Bapak, kantor cabang membuka wakaf Quran. Jadi Qurannya nanti taruh di Masjid Nabawi atau di Masjid-Masjidil Haram, ditaruh di sana. Qurannya khusus ya, bukan Quran di Indonesia ya. Di sana nanti dibaca para jemaah.
Ibu Bapak kalau hari ini tiba-tiba ada adem, bisa jadi Quran Anda dibaca jamaah haji di sana. Ada yang belum wakaf Quran, ya Allah sayang Bu. Nanti yang mau wakaf bisa hubungin saya. Bagaimana caranya? Jadi wakaf niatnya di hati. Saya niatin wakaf untuk diri sendiri, buat ibu saya yang meninggal dunia. Nanti wakafnya kita titipkan sama teman-teman yang di Tanah Suci, taruh di 2 masjid itu atau di antara itu. Jadi wakaf Quran. Jadi kecerdasan tertinggi kalau menurut saya di antara semua tadi adalah berinfaklah. Bukan sekedar sedekah, tapi berwakaflah. Masya Allah. Merinding saya. Hari ini Bu, Bapak Julian Mayanto sudah meninggal dunia. Saya muridnya, apa yang saya sampaikan ini ilmu dari beliau. Dan saya yakin pahala ini ngalir kepada ayahanda, Julian Mayanto. Ketika ilmu ini saya sampaikan kepada teman-teman sampai lain, ilmu ini akan menerangin alam kuburnya Bapak. Makanya Bapak Ibu, kenapa sampai hari ini saya masih bertahan di komunitas ini. Bukan semata-mata karena uang. Kalau uang kami sudah punya aset. Bunda Guril itu sudah triliuner. Kami pengen mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini, sekecil ini, bermanfaat buat Bapak Ibu. Merubah nasib Bapak Ibu yang tidak umroh jadi umroh. Keluarganya jadi bahagia. Mudah-mudahan Allah itu dan itu jadi amal jariah saya nanti di sana. Banyak semangat. Karena saya lagi membangun Bu kecerdasan keuangan akhirat. Yang kedua, kalau Ibu pas di jalan, ada pembangunan masjid, dimanapun, bantulah walaupun hanya semen 1 sak. Lewat, oh ada masjid nih, bangun, kasih semen 1 sak. Jalan lagi, wah ada masjid bangun. Jadi apa? Sodako kita itu bisa di 1000 masjid. Kebayang nggak? Nggak perlu jumlahnya. Jadi masjid A itu aku pernah nyumbang semen. Masjid B aku pernah nyumbang pasir walaupun hanya 1 genggam. Masjid C itu aku pernah bantu sana walaupun hanya ubin 1 kotak. Saya pernah bantu sana walaupun hanya bata 1 bata. Jadi nggak sadar selama hidup ini kita sudah membantu 1000 masjid, tapi nggak sadar walaupun dikit-dikit. Kerasanya apa? Pas meninggal dunia, pasif income. Ya Allah, katanya itu dikubur itu mengerikan, ternyata enggak ya Allah, kayak perumahan elit. Kenapa? Karena kita membangun aset. Paham kira-kira Bapak? Ambil alih biaya hidup orang tua kita. Ambil alih hidup orang tua kita. Mulai hari ini, Ibu, urusan listrik Ibu di rumah. PDAM Ibu. Aku anakmu yang bayar. Ibu nggak usah, uang Ibu dipakai terserah buat apa. Kalau perlu Ibu, ini beras untuk 1 bulan. Untuk beras ini, Ibu nggak usah mikir. Ibu udah baik kepada aku. Ibu udah ngasih susu, darah, keringat untuk anakmu. Gantian anakmu ini berbakti kepada Ibu. Pokoknya mulai hari ini Ibu nggak boleh bayar listrik. Nomornya mana? Keren-keren nggak? Coba Bu lakukan. Rezeki Bu ngejar-ngejar Anda. Serius. Jadi Ibu kita itu tugasnya cuma berdoa. Doain anaknya Robbi habli minas sholihin. Ya Allah anakku soleh-solehah. Doa ya Allah anakku sukses, anakku sukses. Kemarin saya pulang ke rumah. Kata ibuku, anakku, tak doain yo. Rezekimu nggak pernah putus. Saya langsung amin. Merinding loh didoain gitu. Anakku, tak doain rezekimu nggak pernah putus. Amin. Cukup itu, cukup bagi saya. Dan sekali lagi Bu, kecerdasan keuangan yang terlupakan adalah infak, sodako, ya, berbagi ilmu. Ibu Bapak, jangan pernah berhenti dari komunitas ini. Hanya gara-gara aktivasi. Anggap aja aktivasi itu sedekah. Anggap aja itu SPP. Jangan berhenti dari komunitas Armina Daily hanya gara-gara paketan Anda belum datang. Kalau paketan belum datang, tinggal hubungin kami. Mungkin masih dalam perjalanan. Mungkin nyangkut di ekspedisi. Jangan berhenti hanya gara-gara hari ini kita belum ada yang daftar. Ada di balik itu sesuatu yang luar biasa. Ada di balik itu sesuatu yang dahsyat, melebihi daripada reward yang miliaran.
Setuju kira-kira? Itu tentang kecerdasan keuangan. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kembalikan ke Mas Eko Purnomo. Silakan Mas Eko. Baik, terima kasih Pak Haji. Masya Allah sangat luar biasa ilmunya pagi ini ya. Semoga menjadi amal jariah dari Pak Jar ya, nanti akan mengalir terus ke Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Masih ada waktu Pak Haji, mohon untuk doanya pagi ini. Sudah lama tidak Oke, mendengar doa dari Pak Haji. saya pengen izin ya. Boleh Bu, saya ya doa tetap. Tapi sambil memprogram install otak bawah sadar Mas Eko ya. Namanya audio terapi Baitullah. Kan ada terapi miliarder kan bikin miliarder. Ini audio terapi Baitullah. Jadi saya pengen menanamkan memori dasarnya Baitullah. Memori nikmatnya di tanah suci di alam pikiran bawah sadar kita. Mudah-mudahan dengan sering diterapi ini Bu Bapak optimis untuk memperjuangkan ke tanah suci. Bukan lagi gini, mahal, nggak mungkin aku bisa ke tanah suci. Umroh kan sunnah, haji kan wajib bagi yang mampu. Jadi nanti inputnya adalah udah nggak ada ruangan untuk beralasan. Yang ada cuma, ya Allah, aku pengen ke tanah sucimu. Yang ada adalah semangat untuk memperjuangkan. Izin Bapak Ibu, boleh? Kalau boleh, cari posisi yang paling nyaman. Sudah, izin Bapak Ibu, boleh pejamkan mata. Fokus, ingat, program ini cukup pejamkan mata saja biar alam bawah sadar kita buka. Fokus pada suara saya saja, ya. Nggak usah fokus ke yang lainnya. Suara saya aja cukup didengarkan saja. Bu Bapak, tolong tarik nafas yang dalam. Yang dalam, tahan sejenak, embuskan. Sampai rasanya rileks banget. Dan nafas lagi. Maksimal, hembuskan. Alhamdulillah. Dan nafas lagi. Yang dalam, hembuskan pelan dengan rileks. Fokus suara saya, dengarkan suara saya. Ibu Bapak, tolong hadirkan tanah suci di pikiran kita. Bayangkan Baitullah ada di pikiran kita, ada di depan kita. Dengan begitu jelas. Ya, bangunan Ka'bah yang warnanya hitam itu dengan kain kiswahnya kelihatan jelas. Sudah hadir? Bayangkan saat ini Bapak Ibu sudah berangkat dari Indonesia atau dari mana saja. Terbang saat ini posisi kita di depannya Baitullah Ka'bah. Bayangkan di depannya Baitullah Ka'bah. Bangunan yang selama ini hanya kita lihat di dalam gambar, tapi kita benar-benar saat ini hadir di Baitullah Ka'bah. Bayangkan tangan kanan kita ini menyentuh dinding Baitullah, menyentuh kain kiswah, kain hitam penutup Ka'bah. Rasakan halus kasarnya kain kiswah. Cium wanginya. Begitu nikmatnya menjadi tamu oleh tamu Rasul. Ibu Bapak coba rasakan dinginnya pelataran Masjid Haram. Dingin itu terasa di kaki kita. Tengok kanan kiri kita. Ribuan bahkan jutaan orang. Fokus bertawaf. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Oke, Bapak Ibu. Bayangkan begitu nyata, tengok sebelah kanan kita. Hadirkan wajah wanita mulia namanya ibunda kita. Walaupun sudah meninggal dunia, hadirkan wajah ibunda kita. Ada di samping kita, tersenyum. Bahagia. Karena anaknya berhasil. Anaknya menggandeng sendiri ke tanah suci. Mungkin yang meninggal dunia, anaknya telah membatalkan umrah, membatalkan haji. Senyum orang tua kita berbinar. Tengok di sebelah samping kiri kita ada seseorang yang dulu gagah perkasa. Kelihatannya cuek kepada kita, tapi sebenarnya beliau itu perhatian, namanya ayahanda kita. Dah beruban keriput, tapi lihat ada rasa bahagia di balik kecuekan seorang ayah. Coba rasakan Bapak Bu. Kalaupun harus menangis, biarlah menangis. Ada istri kita, suami kita, anak-anak kita.
Bayangkan hari ini benar-benar ada di Baitullah Ka'bah untuk menekan ibadah umroh, ibadah haji. Tarik nafas yang dalam dan sejenak hembuskan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa nikmatalak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wa nikmatalak wal mulka la syarika lak. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam. Salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Mujib, Basailin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat. Nikmat hidup, nikmat hari ini masih sehat, nikmat bisa ketemu dengan berkumpul dengan keluarga, nikmat diketemukan teman-teman baik di komunitas miliarder berkah. Kami awalnya gak kenal siapa Mas Eko, gak kenal Bunda Ana, gak kenal Bu Mahmuda, gak kenal Pak Haru. Kami ketemunya hanya lewat medsos ya Rob. Tapi entah kenapa kami seperti saudara. Kami seperti mengenal begitu dekat. Terima kasih ya Rob, kalau ketemukan komunitas ini. Komunitas yang mana kita gak saling kenal, tapi kita saling mendoakan dalam kebaikan. Saling support. Terima kasih ya Allah. Ini nikmat-Mu yang tiada tara. Ketemu dengan orang-orang baik ya Rob. Alhamdulillah Rabbil alamin. Terima kasih ya Rob. Jadikan kami pribadi yang pandai bersyukur. Bukan pribadi yang kufur nikmat. Yang hanya bisa menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan siapa saja. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Engkau Maha Pengampun. Baik sengaja ataupun tidak sengaja. Terutama dosa kepada orang tua kami. Maafkan kami ya Rob. Sampai hari ini kami belum bisa berbakti kepada orang tua kami. Kami belum bisa mengumroh, mengajikan, membatalkan orang tua kami sudah meninggal dunia ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kami ayah ibu. Ya Rob, ampuni kami ya Rob. Ampuni segala dosa kami ya Rob. Mungkin dosa-dosa ini yang menyebabkan perisai rezeki bagi kami. Kami sudah kerja keras ya Rob. Bahkan meninggalkan keluarga ya Rob. Tapi ekonomi kami bukan membaik. Kami justru terlilit utang, dikejar-kejar hutang ya Rob. Ya Rob, mungkin dosa-dosa ini yang menyebabkan kami sulit menemukan kebahagiaan di hati kami. Kami sulit menemukan rasa damai, tentram. Yang ada gelisah, yang ada ketakutan, yang ada marah-marah setiap hari ya. Ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Jaga hati kami ya Allah. Jadikan kami pribadi yang pandai bersyukur. Pribadi yang selalu ikhlas, ridho, pribadi yang sabar, pribadi yang pemaaf. Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Rob. Ya Robban, takdirkan ya Rob, kami bisa di tanah suci. Kami ingin ya Rob bisa tawaf, bisa sa'i, bisa ziarah ke makam. Ya Rob, kami ingin bisa ikut gerakan umroh akbar ya Rob dengan keluarga besar di KF. Mampukan kami ya Rob. Berikan rezeki halal banyak dan barokah ya. Kami ingin menggandeng keluarga kami, istri, suami, orang tua kami ya. Ya Rob, anak panggil kami ke tanah suci-Mu ya Rob. Pilih kami jadi tamu pilihan-Mu ya. Allahumma ya Allah, tanamkan di hati kami kecintaan hanya kepadamu. Ya Rob, bimbing dalam kehidupan ini. Yang tidak lama ini ya Rob, yang hanya 70 tahunan mungkin. Menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin, pribadi yang baik, pribadi yang dermawan, pribadi yang rendah hati, pribadi yang memuliakan. Dan suatu ketika ya Rob, andai kata kami harus kembali ke hadapan-Mu ya Rob.
kembali dalam kondisi terbaik, terindah dalam pelukan cintamu, husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oh, Mas Eko, hari ini tanggal berapa Mas Eko? Hari ini tanggal 20, Pak Haji. Hari ini Bapak Ibu nanti ATM yang ke-20 mengingatkan besok ATM ke-21 yang terakhir untuk periode yang pertama. Insya Allah jangan telat yang hari 21 Mas Eko karena nanti kita akan menghadirkan langsung guru kita yaitu Bunda Inkris. Mungkin teman-teman ada yang belum kenal. ATM 21 jangan sampai telat ya. Ini saya beritahu 1 hari sebelumnya. Kedua, nanti malam adalah DKR, dasarnya kajian rezeki seri yang ke-34. Ya, saya mohon doanya, mudah-mudahan DKR ini dijaga Allah, mudah-mudahan DKR ini bisa memberikan solusi buat banyak umat, solusi ekonomi umat, yang punya utang bisa lunas, yang belum umroh, belum haji, bisa ke Tanah Suci, hidup bahagia. Mohon doanya Bapak Ibu ya, DKR ini terus menjadi viral, menjadi solusi, menjadi yang terbaik, bukan menjadi kita menjadi pribadi yang sombong, bukan, tapi bisa menjadi program solusi kebaikan banyak orang umat ya. Ditunggu nanti malam ya, silakan hadir menghadirkan dan jangan lupa Ibu Bapak tetap hadir ya. Untuk apa coba hadir? Untuk menjaga semangat kita, untuk menjaga majelis ilmu ini. Untuk apa ya? Untuk ya kita biar plafonnya meningkat dan yang pasti mudah-mudahan dengan kita sering hadir ya nanti dapat karomahnya ilmu biar cepat suksesnya ya. Itu masih kok pengumuman dari saya. Terima kasih banyak. Oh ya, dan terakhir untuk pendaftaran apa ini gerakan umroh, silakan hubungi konsultan Anda atau langsung dengan saya boleh. Nanti kita akan bantu untuk, dan tadi ada yang nanya Pak Wakaf gimana? Wakaf bisa hubungin kami, nanti kita akan bantu juga. Atau yang mau batal ya, batal umroh, batal haji hubungin kami. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji atas doanya tadi ya. Insya Allah akan menjadi pembuka pintu rezeki dari semua yang menginginkan doa dari Pak Haji tadi ya. Dan tadi untuk pengumuman segera untuk pendaftaran gerakan umroh di Jamaah ya, dan sampai nanti tidak dapat seat ya. Baik Bapak Ibu, masalah pagi ini sangat luar biasa ilmunya. Silakan dipraktekkan ya. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa freedom finansial ya, dan terutama bisa ikut gerakan umroh akbar 1000 jamaah Januari 2023.